berapa hari yang lalu bahkan itu ya, relawan Jokowi itu menyatakan bahwa Pak Jokowi tetap menginginkan agar Gibran itu berpasangan lagi dengan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden pada tahun 2029. Jadi saya kira memang opsinya buat Gibran untuk presiden itu semakin menjauh, karena kalau dia ingin menjadi presiden, ya tentu PSI-nya harus kuat partainya. Dia harus masuk ke parlemen dan bukan hanya partai kecil, tapi menjadi setidaknya partai menengah. Dan peluang itu berat untuk Gibran Rakabuming Raka. Sementara kalau dia tetap berharap untuk menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, saya kira ini juga peluangnya sangat berat. Kalau pada Pilpres lalu tentu saja orang seperti Pak Prabowo kalkulasinya melihat ya kalau berpasangan dengan Gibran Rakabuming itu sangat menguntungkan karena Jokowi masih menjadi presiden. Tapi kalau sekarang nggak ada sama sekali posisi tawar atau daya ungkit secara elektabilitas dari Gibran, karena Gibran ini kan dia sebenarnya dia bukan siapa-siapa, dia bisa menjadi wakil presiden ya karena faktor Joko Widodo. Jadi kalau kemudian sekarang dia disodorkan lagi menjadi wakil presiden Prabowo Subianto, kita ngomong misalnya dari kalangan internal Gerindra sendiri pasti banyak yang tidak setuju soal ini ya. Itu yang menjelaskan kenapa dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra waktu itu hanya menyebut mereka akan mencalonkan kembali Prabowo Subianto untuk periode kedua tahun 2029. Nggak ada pernyataan sama sekali dari kader Gerindra atau petinggi Gerindra yang menyatakan akan berpasangan kembali dengan Gibran Rakabuming Raka. Banyak sekali saya bicara dengan kader dan petinggi dari Gerindra yang anggap bahwa Gibran ini sekarang menjadi beban dari Pak Prabowo. Itu dari sisi internal Gerindra. Kemudian dari partai, kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak. Buka telan. Makasih Pak. Jokowi 2029, Gibran Jokowi. Mas Gibran jadi presiden, calon presiden, mohon maaf. Pak Jokowi jadi calon wakil presiden, singkat saja. Ya, saya pikir opini yang dilempar oleh Bung Rocky ini sesuatu yang bagi saya itu jauh dari apa yang namanya Karena etik politik. etik politik. Secara konstitusi, secara undang-undang nggak melarang itu. Bapak anak menjadi pasangan itu monggo-monggo saja. Tetapi ini sebenarnya saya tahu maksud di mindset Bung Rocky ini. Jadi ada yang ingin dibangun adalah Jokowi phobia ya. Ketakutan terhadap langkah-langkah Jokowi, skenario Jokowi ini semua. Begitu Jokowi mengatakan dukung Prabowo dua periode, Prabowo Gibran 2 periode, ini kan langsung ditanggapi secara negatif oleh banyak kalangan. Jokowi terbuka mau Gibran presiden, dibantah ditolak keras. Ahok, Dedi, Puan, AHY, Anies siap lawan. Prabowo akhirnya mengerti segala kelicikan dan kejahatan Jokowi yang sesungguhnya. Pembukaan Solo bergemuruh. Jokowi umumkan rencana besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mendengar seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Kita kembali menyajikan laporan paling lengkap, paling mendalam, dan paling panas mengenai situasi politik tanah air yang sedang bergejolak hebat. Hari ini kita akan membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Apa yang sebenarnya dirancanakan oleh mantan Presiden Joko Widodo? Siapa saja yang berani menolak dan melawan, dan yang paling mengejutkan, bagaimana Presiden Prabowo Subianto akhirnya sadar sepenuhnya bahwa selama ini dia dibohongi, dipermainkan, dan dijadikan alat demi ambisi kekuasaan satu keluarga saja. Semua bermula beberapa hari yang lalu di kediaman pribadi Bapak Joko Widodo di kota Solo. Acara itu dihadiri ratusan relawan lama, para pemimpin partai pendukung, mantan pejabat, dan para pendukung setia yang dulu berjasa mengantarkan beliau ke istana. Suasana awalnya sangat akrab, hangat, dan penuh semangat. Semua mengira hanya pertemuan silaturahmi biasa. Namun di tengah acara, Jokowi berdiri tegak, mengambil mikrofon, senyum lebar, ada suara yang sangat percaya diri, seolah keputusan itu sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Beliau berbicara lantang, terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Saudara-saudara,
relawan dan kawan-kawan perubahan. Hari ini saya kepada kalian semua sebuah tekad bulat, rencana besar demi masa depan Indonesia yang saya bangun 10 tahun ini. Kita berhenti di tengah jalan. Cita-cita besar kita harus diteruskan oleh orang yang paham benar, orang yang sudah saya didik, orang yang sudah saya bentuk mental dan pemikirannya, dan orang yang saya percaya sepenuhnya untuk menjaga warisan perjuangan kita. Jokowi berhenti sejenak, menatap hadirin satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara keras. Oleh karena itu, saya nyatakan di sini secara terbuka dan di depan kalian, untuk Presiden tahun 2029 nanti saya akan mencalonkan anak saya sendiri, Bapak Gibran Rakabuming Raka, menjadi Presiden Republik Indonesia yang berikutnya. Ruangan itu langsung riuh. Para pendukung setianya bertepuk tangan, bersorak-sorai, berteriak nama Gibran. Namun Jokowi belum selesai. Beliau kembali bicara. Kali ini nada bicaranya seolah mengatur siapa yang harus berbuat apa. Tugas Bapak Prabowo Subianto sekarang adalah menjaga stabilitas negara selama 2 periode ke depan. Beliau menjembatani saja, menjaga amanah sampai saatnya nanti tiba. Saat Bapak Prabowo selesai nanti, Gibran sudah siap. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas berita paling panas dan mengejutkan di mana Gibran Rakabuming disebut tidak bisa maju jadi calon presiden maupun wakil presiden di pemilu 2029. Ada alasan hukum yang sangat kuat dan cacat serius yang membuat peluangnya tertutup rapat. Bagaimana fakta sebenarnya dan apa tanggapan langsung dari AHY, Puan Maharani, serta tokoh-tokoh besar lainnya? Semuanya saya bahas tuntas selama 8 menit ini, jangan sampai terlewat. Inti masalahnya ada pada 2 hal utama. Yang pertama, cacat prosedur dan syarat hukum. Saat maju jadi Wapres 2024, kelayakan Gibran bergantung pada putusan MK nomor 90 yang dipimpin Anwar Usman atau ipar Jokowi, yang kemudian dinilai melanggar kode etik, tidak sah dan dicabut sebagian. Dasar hukum pencalonannya sendiri dianggap bercacat sejak awal. Selain itu, muncul pula pertanyaan serius soal kelengkapan dokumen pendidikan dan syarat administrasi yang tidak pernah terjawab jelas. Yang kedua, posisi wakil presiden dan aturan konstitusi. Secara aturan, seseorang tidak boleh menjabat wakil presiden lebih dari 1 periode. Juga ada aturan yang melarang pejabat tinggi yang sedang menjabat atau keluarga dekat mantan presiden untuk mencalonkan diri. Meski belum ada undang-undang khusus, namun sentimen dan tafsir hukum makin keras menolak hal ini. Ketiga, dukungan dan elektabilitas rendah. Nah, hampir seluruh partai koalisi kini menyatakan dukungan penuh ke Prabowo untuk maju lagi, tapi tidak satu pun menyebut nama Gibran sebagai pendamping. Bahkan survei menempatkan posisinya di urutan paling bawah, kalah jauh dari tokoh lain seperti AHY, Deddy Mulyadi, dan lain-lain. Gerindra dan partai besar lain juga tidak mau lagi mengusungnya karena dianggap beresiko dan tidak menguntungkan secara politik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketum Partai Demokrat, secara tegas menyatakan mendukung Prabowo maju lagi di 2029. Tapi saat ditanya apakah juga dukung Gibran, jawabannya hanya sudah, lalu pergi. Tidak ada satu kata pun persetujuan. Beliau bahkan terlihat acuh tak acuh. Pernah terjadi momen di mana Gibran lewat begitu saja tanpa menyapa dan dibalas tatapan tajam dari AHY. Hubungan mereka dinilai dingin dan renggang, dan Demokrat jelas tidak lagi mendukung posisi Gibran. AHY tahu betul posisi politik Gibran makin lemah dan penuh masalah hukum, jadi ia memilih menjaga jarak. Ya, di balik itu juga Puan Maharani selaku tokoh utama PDI Perjuangan yang memberikan sinyal jelas saat ditanya soal peluang dan kelayakan Gibran. Ia tidak langsung menolak tapi berkata, lihat dulu faktanya, jangan berasumsi buruk, tapi kita harus berpegang pada aturan dan bukti sah. Namun secara diam-diam, PDIP dan lingkaran politiknya jelas tidak mendukung, mengingat sejarah konflik dengan keluarga Jokowi dan karena mereka menilai pencalonan Gibran adalah bagian dari dinasti politik yang merusak sistem demokrasi.
Bagi Puan, Gibran bukanlah pilihan yang layak dan benar secara aturan. Suara tokoh lain, Agok, KDM, Ani, dan pengamat. Agok dan KDM, tokoh politik dan masyarakat menyebut ini sebagai penyimpangan sistem. Bahwa mencalonkan diri dengan dasar hukum yang cacat adalah tindakan yang tidak patut dan merusak kepercayaan rakyat. Mereka mendesak agar tidak ada lagi praktik kekuasaan berbasis keluarga. Ani dan tokoh perempuan mengatakan, menilai kinerja Gibran belum terlihat nyata, janji kampanye banyak yang belum terlaksana dan kehadirannya justru memicu perpecahan politik bukan persatuan. Pengamat politik menegaskan, Gibran tidak punya basis partai kuat, tidak punya rekam jejak kepemimpinan yang meyakinkan dan fondasi hukumnya sudah hancur sejak awal. Maju lagi di 2029 adalah hal yang mustahil. Nah, teman-teman, inti kesimpulan mengapa tidak bisa. Jadi kesimpulannya, Gibran tidak bisa maju bukan hanya karena kurang dukungan, tapi karena satu, dasar hukum pencalonannya cacat dan tidak sah. Kedua, tidak ada dukungan dari partai besar maupun koalisi. Yang ketiga, elektabilitas dan kepercayaan publik sangat rendah. Dan yang terakhir, konstitusi dan etika politik sangat tidak mendukung. Posisinya sekarang makin terjepit dan hampir semua pihak mulai menjauh atau tidak lagi menganggapnya sebagai calon yang serius dan sah. Dan mungkin juga teman-teman kita bertanya mengapa dikatakan dasar hukum pencalonan Gibran itu cacat dan tidak sah. Semuanya bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Pada saat itu majelis hakim dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar kandung dari Bapak Joko Widodo, ayah dari Gibran sendiri. Putusan inilah yang mengubah aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga membuka jalan bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun untuk bisa maju, padahal aturan sebelumnya mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Namun kemudian Dewan Etik MK menemukan fakta bahwa Anwar Usman telah melanggar kode etik berat karena adanya konflik kepentingan yang sangat jelas dan terbuka. Beliau akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK dan putusan yang dipimpinnya itu pun dinilai memiliki keabsahan yang sangat dipertanyakan, bahkan sebagian isinya sudah dicabut dan tidak berlaku. Artinya titik tolak atau dasar yang digunakan Gibran untuk maju duluan itu sebenarnya sudah patah dan tidak kuat lagi kalau dasarnya saja sudah dinilai bermasalah dan tidak sah. Bagaimana mungkin bisa dipakai lagi sebagai landasan untuk maju di pemilu tahun 2029 nanti? Secara logika hukum dan akal sehat, hal itu sangat mustahil untuk diterima. Ya teman-teman, selain masalah dasar hukum, ada lagi aturan yang sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 7 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan yang sama. Nah, ini artinya seseorang hanya boleh menjabat paling lama 2 periode berturut-turut. Nah, Gibran saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Jadi, jika di tahun 2029 ia ingin maju lagi entah sebagai calon presiden atau wakil presiden, maka ia sebenarnya sedang berusaha memegang jabatan itu untuk kedua kalinya, atau bahkan melanjutkan kekuasaan dalam satu garis keluarga secara terus-menerus. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang melarang kekuasaan berjalan terus-menerus dan mencegah terbentuknya sistem dinasti politik. Banyak ahli hukum tata negara menegaskan meski ada penafsiran yang berusaha memutarbalikan makna pasal ini, namun secara jiwa dan tujuan hukumnya sangat jelas tidak boleh ada kekuasaan yang dikuasai terus-menerus oleh orang yang sama atau sekelompok keluarga. Inilah alasan kuat kedua yang membuat peluang Gibran tertutup rapat. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Gibran memang tidak layak dan tidak bisa maju di 2029 atau masih ada celah lain menurut pandangan kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita politik terbaru dan paling akurat. Terima kasih sudah menonton sampai habis.